warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zatri Alifa Usman dengan NIM 2511013019. Saya merupakan mahasiswa farmasi angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia atau HAM. Nah, tema ini sangat penting karena HAM berkaitan langsung dengan hak dasar setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, HAM menjadi salah satu fondasi penting agar terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Di Indonesia, HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A hingga pasal 28D. Pada pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan ayat keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pada pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2 berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada pasal 28G ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup, sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan kelangsungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada ayat 2 berbunyi, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3 berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pada ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 28J ayat 1 berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada ayat 2 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan berbagai bentuk hak dan perlindungan HAM di Indonesia. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hal ini bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. HAM tidak diberikan oleh negara, melainkan sudah dimiliki manusia sejak lahir. Nah, contoh-contoh hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, dan yang terakhir, hak memeluk agama dan beribadah. Nah, HAM ini memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, dia itu bersifat universal. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Yang ketiga, berlaku bagi semua manusia. Dan yang keempat, saling berkaitan satu sama lain. Yang artinya, setiap manusia wajib menghormati hak orang lain selain menuntut hak untuk dirinya sendiri. Perkembangan HAM telah berlangsung sejak lama. Salah satu tonggak penting sejarah HAM adalah lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja. Kemudian muncul Declaration of Independence di Amerika Serikat tahun 1776 dan Declaration of the Rights of Man and Citizen di Prancis tahun 1789. Setelah Perang Dunia II, dunia menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak manusia. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi dasar perlindungan HAM di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, perlindungan HAM sudah tercantum dalam konstitusi negara. Pemerintah juga membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang bertugas menangani dan mengawasi pelaksanaan HAM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran HAM, baik dalam bentuk ringan maupun berat. Contohnya, perundungan atau bullying, diskriminasi, kekerasan, pelanggaran kebebasan berpendapat, dan ketidakadilan sosial. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai HAM sangat penting agar setiap orang dapat saling menghormati dan menjaga hak satu sama lain. Nah, HAM ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, hak asasi pribadi, hak yang berkaitan dengan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Yang kedua, hak asasi politik, hak untuk ikut dalam pemerintahan,
memilih, dan dipilih. Yang ketiga, ada hak azazi ekonomi. Hak ini memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang keempat, ada hak azazi sosial dan budaya. Hak ini mendapatkan pendidikan dan mengembangkan budaya. Dan yang terakhir adalah hak azazi hukum. Hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, semua jenis HAM tersebut saling berkaitan dan penting dalam kehidupan masyarakat. Penerapan HAM sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, menghargai pendapat teman saat diskusi, tidak melakukan bullying, tidak membeda-bedakan orang lain, menghormati perbedaan agama dan budaya, memberikan kesempatan orang lain bicara, menolong sesama tanpa diskriminasi. Sebagai mahasiswa, kita juga harus memahami bahwa kebebasan memiliki batas. Saat menyampaikan pendapat, kita tetap harus menghormati hak orang lain dan menjaga etika. Salah satu kasus besar di Indonesia adalah kasus gagal ginjal akut pada anak tahun 2022 yang dikaitkan dengan cemaran zat berbahaya pada beberapa sirup obat. Kementerian Kesehatan mencatat ratusan kasus gangguan ginjal akut pada anak di berbagai daerah Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian yang besar karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan obat yang aman. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa keamanan obat sangat penting dalam dunia farmasi. Jika pengawasan terhadap produksi obat tidak berjalan dengan baik, maka dapat membahayakan hak hidup dan hak kesehatan masyarakat. Kasus ini membuat banyak masyarakat merasa takut menggunakan obat sirup untuk anak. Banyak orang tua menjadi khawatir terhadap keamanan obat yang beredar di Indonesia. Selain berdampak pada kesehatan, kasus ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk farmasi. Dari sisi HAM, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan informasi yang jujur mengenai keamanan obat. Karena itu, industri farmasi harus menjalankan produksi sesuai standar keamanan dan mutu yang berlaku. Selain kasus obat sirup, Indonesia juga masih menghadapi masalah peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter. Nah, obat-obatan tertentu masih mudah diperjualbelikan secara bebas bahkan melalui media sosial. Hal ini dapat membahayakan masyarakat karena penggunaan obat yang tidak tepat bisa menyebabkan keracunan, ketergantungan, hingga kematian. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi obat sangat penting untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh obat yang aman. Sebagai mahasiswa farmasi, kita tidak hanya belajar tentang obat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi agen edukasi dengan memberikan informasi kesehatan yang benar dan membantu masyarakat memahami penggunaan obat yang aman. Sebagai mahasiswa farmasi, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keselamatan masyarakat. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, mempelajari penggunaan obat yang benar. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi kesehatan yang palsu. Yang keempat, serta memahami pentingnya keamanan dan mutu obat. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki sikap kritis terhadap masalah kesehatan di Indonesia dan mendukung pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki rasa peduli terhadap masalah kesehatan di Indonesia, karena kesehatan merupakan bagian penting dari HAM. Untuk menangani kasus tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan penarikan produk obat tertentu, investigasi bahan baku obat, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri farmasi. Pemerintah juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman, serta memperketat pengawasan produksi obat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pada akhirnya, HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Menghormati hak orang lain dapat dimulai dari hal kecil seperti menjaga sikap, menghargai pendapat, dan peduli terhadap keselamatan sesama. Sebagai generasi muda dan calon tenaga kesehatan, kita harus mampu menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial. Kasus gagal ginjal akut akibat sirup obat menunjukkan bahwa kelalaian dalam bidang kesehatan dapat berdampak besar terhadap hak hidup manusia. Oleh karena itu, pemerintah, tenaga kesehatan, dan mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga hak kesehatan masyarakat. Pelanggaran HAM bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan di media sosial.
Saat ini, cyberbullying atau perundungan di media sosial juga menjadi masalah yang cukup serius. Sebagai generasi muda, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan kebencian ataupun informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Nah, menjaga HAM itu sangat penting karena dapat menciptakan kehidupan yang adil dan damai, menghindari diskriminasi, menghargai martabat manusia, menjaga persatuan masyarakat, melindungi hak setiap individu. Jika HAM dihormati dengan baik, maka kehidupan sosial akan menjadi lebih harmonis dan saling menghargai. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai HAM. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan atau agen of change. Oleh karena itu, mahasiswa harus bersikap kritis terhadap ketidakadilan, menghargai perbedaan, menjaga toleransi, menyuarakan kebenaran dengan bijak, serta menjadi contoh dalam menghormati hak orang lain. Mahasiswa juga harus mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sebagai penutup, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati oleh semua orang. HAM sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan manusiawi. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan mengenai HAM ini dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih sadar akan pentingnya menghargai sesama manusia. Saya Zadri Alifa Usman, mahasiswa farmasi angkatan 2025, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not of care.